Kita kesini ada yang mau diceritain nggak nih? Ada sih beberapa yang mau diceritain sedikit masalah. Saya senang nih Mbak Gita menceritakan saya, cuman saya punya waktu mungkin sekitar 30 menitan. Apakah nggak apa-apa Mbak? Ya nggak apa-apa. Nah, di sini kan saya sebagai konselor kamu, yang nantinya akan membantu dalam menyelesaikan masalah kamu kan. Cuman hanya saja dalam waktu kita menyelesaikan masalah nanti, saya harap Mbak Gita ini nanti dapat terbuka dalam menceritakan masalah kita, supaya juga sesi konselor kita ini kan berjalan dengan lancar. Jadi saya harap kesediaan Mbak Gita buat bercerita secara terbuka dan jujur ya Mbak Gita. Kalaupun nantinya Mbak Gita ragu-ragu untuk bercerita tentang masalah Mbak Gita, tapi yang perlu Mbak Gita harus tahu nih, bahwa di sini nanti saya akan bertanggung jawab untuk merahasiakan semua pembicaraan yang Mbak Gita ceritakan nanti, karena kan dalam hubungan konseling juga ada yang namanya asas kerahasiaan, dimana nanti cerita dari Mbak Gita tuh akan saya rahasiakan. Oke Mbak Gita, boleh tahu apa nih yang Mbak Gita mau ceritain? Jadi saya tuh punya sedikit masalah di rumah yang membuat saya tuh lebih agak stres, depresi, yang membuat saya tuh gak bisa diterima. Jadi orang tua saya itu menekan saya buat menikah dengan laki-laki pilihan mereka. Sedangkan diri saya sendiri itu masih mau menempuh pendidikan yang lebih tinggi, masih mau bekerja, mencari pengalaman, dan pikiran untuk mereka itu belum ada. Tapi dari orang tua sendiri itu tetap kokoh mau menjodohkan saya dengan laki-laki pilihannya. Dari yang Mbak Gita ceritain tadi tuh setidaknya saya menangkap dua problem. Yang pertama, Mbak Gita sendiri itu dapat tekanan dari orang tua ya. Terus yang kedua juga Mbak Gita dipaksa untuk menikah. Nah, untuk itu bisakah kita berbicara lebih dulu nih tentang masalah orang tua Mbak Gita, orang tua Mbak Gita itu menekan bagaimana atau menekan bagaimana. Nah, untuk masalah yang dipaksa menikah, yang dijodohkan dengan laki-laki pilihannya, itu nanti mungkin kita bisa bicara di akhir. Nah, lalu itu orang tua Mbak Gita ini menekannya seperti apa? Boleh tahu? Ya memaksa saya. Jadi karena saya mungkin orang tua kira saya nggak tega karena saya sendiri di rumah, kemana-mana sendiri. Jadi mungkin orang tua melihatnya saya itu kesepian. Padahal dengan adanya mereka memaksa itu saya makin tertekan. Mbak Gita berapa bersaudara kalau boleh tahu? 4 bersaudara. Kakak saya 2 cowok sudah nikah, tapi sekarang di luar kakak sama adik saya yang masih SMA. Jadi tapi sekolah di Malang, jadi tinggal saya sendirian di sini. Berarti di sini Mbak Gita di rumah cuma ditinggalin sama ibu bapak sama Mbak Gita sendiri. Ya. Nah, orang tua yang menekan Mbak Gita untuk menikah tuh contoh tekanannya tuh seperti apa? Contoh tekanannya itu ya gimana ya? Intinya tetap kayak maksa saya. Orang tua tuh tetap kekeh, orang saya udah nolak. Tapi tekanannya tuh kayak seperti apa ya? Gak gimana ya, cuma kayak tetap dipaksa harus sama ini, harus sama ini gitu. Itu yang membuat saya kayak nyaman. Sampai saya tuh sempat diberikan orang tua sampai 2 atau 3 hari. Mungkin saya nggak tahu spesifik masalahnya itu karena itu atau karena memang saya nolak jodoh itu. Jadi saya dihubungi dan itu yang membuat saya makin jatuh. Itu yang akhir-akhir ini membuat saya tuh merasa stres, kayak depresi, kayak nggak kuat menjalani hidup. Nah, saat orang tua mengirim Mbak Gita selama 2 hari itu, apakah Mbak Gita pernah mencoba untuk kayak berpikir kalau misalkan nantinya saya tetap di jodoh ini, saya mungkin bisa kabur nih dari rumah, atau bagaimana? Atau Mbak Gita tetap di rumah? Kalau itu benar kepikiran pernah sih, pernah kepikiran kayak misalnya orang tua tetap maksa saya untuk berpikir
buat minum Mbak Vita juga ya. Iya. Namanya kenapa sih Mbak Vita menolak perjodohan? Kan kata ibu tadi juga bisa tuh nikah sambil menempuh pendidikan sambil bekerja. Kenapa Mbak Vita nggak mau? Apakah sebelumnya Mbak Vita memang belum kenal nih sama laki-lakinya atau gimana? Kalau yang pertama emang belum kepikiran buat nikah. Jadi saya masih 21 mungkin orang bisa masih nakal mengejar karir, menyenangin diri sendiri. Saya belum nikah. Terus yang kedua, kalau laki-lakinya mungkin tidak kenal, tapi saya mau punya pilihan sendiri. Saya punya pilihan sendiri. Apalagi nikah itu kan sekali seumur hidup. Nikah sekali seumur hidup, bahagia sekali seumur hidup. Mungkin bisa terulang kembali. Terus Mbak Vita? Jadi tuh kemarin waktu masalah itu perjodohan itu saya kan emang merasa kayak saya sendiri, saya jadi mau cerita sama siapa. Terus ini saya baru menceritakannya. Terus kemarin juga saya sempat dekat sama laki-laki yang dimana sama dia tuh saya bisa bekerja di rumah, saya cerita masalah saya dan menjodohkan seperti ini. Intinya dia itu bisa memberikan solusi yang baik lah. Tapi setelah berlalu masalah ini saya selesai, ternyata masalah saya ini datang dari dia. Kenapa? Bukannya awalnya kamu Mbak Vita bilang bahwa laki-laki itu seperti rumah nih, Mbak Vita juga sudah menceritakan tentang masalah Mbak Vita ke laki-laki itu. Tapi kenapa Mbak Vita bilang lagi masalah baru muncul dari si laki-laki itu? Kenapa? Karena saya pikir kalau saya cerita ke dia, saya percaya sama dia gak bakalan mengecewakan. Tapi ternyata setelah saya percaya, dia udah kasih kenyamanan, ternyata dia malah pergi gitu aja. Kita makanya sangat kecewa. Saya bisa melihat kekecewaan Mbak Vita akibat dari kepergian si laki-laki itu yang awalnya Mbak Vita kira di rumah, tapi ternyata ujung-ujungnya dia udah pergi. Itu saya bisa lihat tuh kekecewaan Mbak Vita. Sekarang hubungan dengan laki-laki itu bagaimana Mbak Vita? Saya lebih untuk nunggu karena mungkin emang dari awal dia cuma butuh tempat persinggahan. Untuk cerita ya. Tapi masih berhubungan kontekan itu? Enggak, karena saya sendiri yang memutuskan untuk putus komunikasi. Karena saya pikir dengan adanya dia kita terus berkomunikasi itu malah membuat saya kayak jadi berharap lagi sama dia. Jadi saya putuskan untuk berkomunikasi. Dari cara Mbak Vita cerita sendiri juga, saya sebenarnya melihat bahwa Mbak Vita ini ada rasa tertarik ya ke laki-laki itu, ya kan? Memang dari laki-laki itu lagi yang mungkin menganggap bahwa Mbak Vita sama dia itu cuma sekedar teman dan cerita ya dari hubungan Mbak Vita sama orang tua Mbak Vita sekarang bagaimana? Ya sebenarnya masih kecewa ya karena saya suka orang tua sendiri. Padahal sebelumnya saya udah ngomongin dari dulu kalau orang ke bapak ke bapak itu janganlah kayak gitu. Kan belum pengen. Ternyata dari bapak sendiri sempat ngomong kayak ya udah kalau lu mau. Tapi dari ibu mungkin mencoba untuk mempengaruhi bapak ya, mempengaruhi bapak saya buat terpaksa saya. Tapi jadi akhirnya bapak saya itu memaksa sampai suatu malam itu si laki itu datang ke rumah. Saya bingung nih kenapa. Akhirnya saya masuk apa tanpa menyapa, langsung saya tanya ke ibu saya WA, via WA saya tanya itu ngapain sih malam kesini kayak gitu. Maksudnya udah malam jam 9 kan gak balik, maksudnya kira-kira kan rumah perempuan, tapi kenapa dia rumah terus ibu saya jadi kayak gini. Kata dia dipanggil kesini karena ada sesuatu, kata bapakmu kok udah nolak. Jadi saya makin kecewa karena itu makin urusan mereka sendiri tanpa memberitahu saya. Padahal sebelumnya itu sudah saya tolak dan saya pikir mungkin sudah tidak lanjut, tapi kenapa waktu malam itu saya benar-benar kecewa sampai
saya nggak bisa, bingung mau cerita ke siapa. Ya. Saya bisa melihat nih kecewa mbak kita yang terus-terusan gagal nih, membuat mbak kita semakin putus asa. Nah, kalau boleh tahu mbak kita, apakah si laki-laki ini nih pernah kayak mencoba untuk mendekati mbak kita secara langsung, seperti hubungi mbak kita secara langsung tanpa lewat orang mbak kita? Pernah. Nah, itu dia sempat nanya apa saya itu suka sama dia, tapi saya jelasin saya cuma sekedar mengagumi. Suka saya itu bukan suka pengen kamu sama saya, tidak. Karena mungkin karena dia waktu itu, sekarang ini dia tuh yang orang-orang dia ngajak ngaji mungkin, dia mungkin seorang ustaz. Jadi pengagumi saya itu cuma sebatas itu, bukan lebih. Tapi mungkin karena dia berpikirnya lebih, saya jelasin lagi. Saya ini belum pengen dan saya juga nggak tertarik, nggak serot sama kamu. Tapi kenapa dia ini menceritakan ke orang-orang kalau ibu saya itu suka, mungkin orang tua saya itu suka, tapi yang menjalani itu kan saya. Jadi saya ngomong, saya sempat cerita juga ke keluarga saya, keluarga saya. Saya ngomong kan yang suka ini orang tua saya. Tapi kenapa harus ini buat cerita kayak gitu? Nah, ya kecewa ini sama orang tua yang mau diputusin kayak gitu, yang baru memberitahuan saya sebelumnya. Jadi saya beratlah sama keputusan orang tua yang sekarang. Saya baru membantah, ibaratnya membantah pernyataan mereka yang inilah. Masalahnya masalah nikah sekali seumur hidup. Padahal pernyataan mereka yang lainnya sebelum-sebelumnya selalu saya turuti, selalu saya iakan. Tapi kenapa waktu saya mencoba menolak pernyataan mereka yang ini, mereka tetap kekeh dan maksa sama pernyataan mereka. Padahal dari hati saya sendiri tuh benar-benar menolak dan benar-benar nggak mau. Mereka tetap kekeh suruh mbak kita nikah, terus padahal mbak kita keinginan orang tua mbak kita yang lain sudah bisa mbak kita penuhi juga. Iya. Tapi kan mungkin mbak kita, orang tua mbak kita yang belum mbak kita nikah itu kan ada kebaikannya sendiri lah mungkin. Apakah kita tidak pernah coba mikir di arah positifnya aja nih? Mungkin maksud dari orang tua mbak kita yang mbak kita sendiri ya baik sebenarnya. Yang pernah mikir ya, mungkin mikirnya ya karena itu tadi, mungkin karena nggak tega saya sendiri, malas kayak sepian di rumah. Tapi bukan itu yang saya mau. Saya punya pilihan sendiri dan saya nggak bisa dipaksa harus kayak gitu. Nah, itu masalah yang orang tua mbak kita menjodohkan mbak kita tuh masalah kapan kalau tahu? Yang sebulan ini lah. Sebulan ini. Tapi sampai sekarang apakah orang tua masih tetap berbicara tentang perjalanan mbak kita atau sudah tidak? Kalau orang tua dari bapak sendiri itu mungkin udah berhenti ya, karena melihat saya yang kayak nikah saya itu makin merasa bilang jadi nggak nyaman di rumah. Mungkin dari situ saya itu kayak berarti dia memang nggak cerita apa. Tapi kalau dari ibu sendiri, kalau lagi jalan itu bisa ngomong kayak ada ini nggak, mau aja itu nggak. Jadi saya benar-benar banyak sih jengkel. Maksudnya ngajak si laki-laki itu. Mau keluar ini nggak sama ini nggak. Padahal sudah jelas saya tuh nggak mau, dan saya nggak mau. Tapi ibu saya setiap bahas itu, saya tuh buatnya selalu jengkel dan marah. Karena saya benar-benar nggak mau. Tapi ibu saya selalu mungkin seperti itu. Nah, terus dari kejadian itu nih, kan mbak kita juga sebenarnya mbak kita tetap kekeh bahwa mbak kita nggak mau, tapi ini juga tetap kekeh buat perjodohan mbak kita kan. Nah, kalau dari bapak sendiri kan mbak kita mungkin sekarang sudah agak berkurang ya buat berbicara tentang perjodohan. Cuma dari ibu aja lagi yang sering membahas tentang perjodohan kita kan. Tapi ibu membahasnya tuh apakah setiap hari atau jarang atau gimana? Jarang ya, mungkin kalau misalnya pas nggak sengaja ngelewatin tempat tinggalnya atau melewati nggak sengaja ketemu lah, intinya selalu langsung membahas yang bersama gitu. Terus saya jangankan
Kalau iya saya dengar kadang ibu sebut namanya tuh saya udah budak, udah jengkel ibunya. Tadi kan setidaknya orang tua tidak terlalu berbicara tentang kejualan seperti sebelumnya kan. Kalau sebelumnya kan kayak kekeh nih buat jodohin kita sama si laki-laki itu, kayak mau setiap hari mungkin ya, jadi selalu ngomong seperti laki-laki itu. Kadang juga bapak mengundang si laki-laki itu ke rumah kan. Nah sekarang sudah nggak terlalu kan, Udah enggak kok. nah jadi akhirnya sekarang nih hubungan sama orang tua gimana? Kalau sama orang tua, kalau sama bapak udah mendingan lah, maksudnya masih udah bisa ngomong-ngomong. Kalau sebelumnya itu kan benar-benar diam, benar-benar nggak ada kayak pulang ke rumah tapi kayak ubah rumah, benar-benar nggak ngerasain kenyamanan. Jadi tapi sekarang udah baik, udah ini lah orang tua tentang bapak udah mau ajak ngomong, udah saya udah jelaskan saya nggak mau asal saya apa. Cuma dari ibu mungkin ibu bisa nerima sepenuhnya kalau saya nolak seperti itu. Tapi kalau dengan ibu apakah juga sering berbicara, bercerita, atau masih sering diam? Ngomong sih kadang-kadang ibu yang ada ngomong duluan, cuma saya jawab aja. Cuma sebelumnya itu walaupun ibu ngomong juga tetap bahasa ibu beris karena yang benar-benar kecewa. Nah dari permasalahan mbak kita kan, yang mbak kita nggak mau dijodohin, akhirnya keputusan mbak kita sekarang gimana nih? Saya tetap nggak mau karena saya masih punya cita-cita, saya masih ingin punya pengalaman kerja, masih mau lanjutkan pendidikan. Jadi pikiran kita tuh belum ada lah. Sebenarnya pilihan mbak kita nih tepat karena ya mbak kita kan juga sekarang masih ngejalanin paket kan, masih pendidikan paket, terus mbak kita juga masih kerja sekarang. Sebenarnya itu tuh sudah sesuai dengan apa yang mbak kita inginkan. Saya yakin mbak kita tuh pasti bisa lah jalan dua-duanya, menempuh pendidikan sekaligus kerja. Nah kalau untuk masalah sama orang tua mungkin bisa dibicarakan baik-baik dulu tuh. Kalau mbak kita diam-diaman aja sama orang tua kan juga masalahnya tuh nggak bakal selesai kecuali diomongin baik-baik. Nah mungkin ada saatnya yang tepat buat saling ngobrol lah sama orang tua tuh, kasih tahu baik-baik kalau mbak kita tuh sebenarnya belum siap gitu. Kalau kita diam-diam terus diam-diam juga ada pulang malam kan, terus pagi sudah kerja lagi. Nah itu tuh kayak masalah mbak kita sama orang tua tuh nggak bakal selesai karena nggak ada yang membuka buat bahas permasalahan itu. Mbak kita nah jadi dari permasalahan mbak kita yang mbak kita ceritain tadi itu kan sebenarnya mbak kita kecewa nih sama orang tua karena mbak kita masih kerja, masih menempuh pendidikan, tapi orang tua sudah berbicara tentang nikah, sudah menjodohkan mbak kita. Orang tua juga pengen mbak kita menikah kan dengan alasan bahwa orang tua tuh pengen ada yang nemenin mbak kita nih biar mbak kita tuh nggak sendiri terus kalau kemana-mana. Nah terus yang dari awalnya mbak kita juga nggak tahu nih cerita sama siapa, nggak tahu ngomong sama siapa, terus akhirnya ketemu sama laki-laki yang mbak kita percaya bisa mendengarkan cerita mbak kita lah. Tapi akhirnya juga laki-laki itu setelah mendengar cerita pergi gitu aja. Nah terus sekarang hubungan mbak kita sama orang tua juga masih belum cukup baik, masih kadang juga masih sering di rumah. Terus sekarang juga kayak jadi canggung ya sama orang tua, kayak tidak sedekat dulu gitu kan. Oke, nah saya paham betul nih sama masalah mbak kita. Cuma nanya saja tuh mbak kita pikir-pikir lagi konsekuensinya ke depan apa. Terus kalau hubungan mbak kita sama si laki-laki yang ibu mau jodohkan mbak kita sama si laki-laki itu gimana hubungan sekarang? Udah enggak, karena sebelumnya udah saya tolak tapi si laki-laki tetap maksa dan kekeh. Dulu kan si laki-lakinya ini masih sering hubungin mbak kita kan, sering chat via WhatsApp ataupun kadang telepon. Kalau sekarang sudah enggak gitu. Udah enggak, benar-benar saya rasa kayak saya nggak mau ketemu lagi lah sama kayak gitu. Nah oke. Saya sebenarnya paham betul nih sama masalah yang sedang mbak kita hadapi, yang mbak kita alami.
Nah, jadi coba Mbak kita biar baik-baik nih konsekuensinya apa. Konsekuensi dari masalah Mbak kita ini, yang pertama kan kalau misalkan Mbak kita menolak terus Mbak kita diam-diaman aja sama orang tua tuh akan membuat hubungan Mbak kita sama orang tua tuh semakin jauh. Jadi makanya nanti di lain waktu kalau misalkan ada waktu senggang tuh Mbak kita coba ngobrol lah sama orang tua, kan ngobrolin kemauannya Mbak kita tuh sebetulnya gimana, maunya apa, supaya orang tua juga nantinya ngerti. Semoga orang tua ngerti kan kalau kita ngobrol sama mereka. Jadi pilihan Mbak kita buat tetap kerja sama mengikuti pendidikan itu juga sebenarnya baik. Nanti cobalah Mbak kita ngobrolin sama orang tua kayak gitu ya. Nah, tapi Mbak kita pernah nggak coba punya kepikiran ngobrol ini isi hati Mbak kita tuh pesan Mbak kita ke orang tua? Enggak sih, Belum. Nah, kayak itu nanti lah tunggu Mbak kita nggak siap, tunggu ada waktu sebelum kita coba ngobrol sama orang tua. Mbak kita biasa ya. Mungkin terima kasih banyak nih Mbak kita sudah mau bagi ceritanya ke saya. Lain kali kalau misalkan Mbak kita punya cerita lagi, punya kesah atau ada kabar baik dari masalah Mbak kita yang ini, ataupun sebaliknya Mbak kita bisa tuh nanti hubungi saya lagi terus kita bisa bagi cerita lagi. Mbak saya juga makasih udah mendengar cerita saya, udah meluangkan waktunya untuk mendengar cerita saya. Kalau gitu terima kasih ya Mbak kita. Sama-sama.